Jika Anda belum pernah mengalaminya sendiri, sulit untuk benar-benar memahami betapa beratnya beban perasaan ini. Hati masih membara, hasrat masih ada, dan cinta kepada pasangan pun tidak berubah. Sebagai pasangan suami istri yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun, wajar jika Anda ingin memeluk erat orang yang berbaring di samping Anda dan merasa lebih dekat. Namun, di saat yang paling dibutuhkan, tubuh Anda seolah berhenti dan berpaling. Bagian itu tiba-tiba tidak mau menurut. Meskipun hanya 1 detik, rasanya seperti seumur hidup. Anda terdiam kaku, tidak tahu harus meletakkan tangan di mana, atau mengarahkan pandangan kemana. Dan keheningan saat itu bukan lagi kedamaian, melainkan seperti batu besar yang menindih harga diri. Yang paling menyedihkan adalah kesedihan itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jika diucapkan terasa memalukan, tetapi jika disembunyikan rasanya semakin berat. Saya mengerti mengapa banyak pria di usia 50-an, 60-an, dan setelahnya memilih untuk diam. Anda pernah menjadi tiang keluarga, memikul beban di pundak, berlarian ke sana kemari, dan menahan segala kesulitan. Anda terbiasa menjadi kuat, terbiasa memecahkan masalah, dan terbiasa menelan emosi untuk terus maju. Jadi, ketika hal ini terjadi, ini bukan sekedar kerusakan kecil pada tubuh. Ini menyentuh langsung perasaan Anda tentang apakah Anda masih seorang lelaki, menyentuh rasa percaya diri, dan menyentuh bayangan diri Anda di mata pasangan. Ada yang menyalahkan diri sendiri meskipun istri tidak menyalahkan. Ada yang merasa tidak pantas meskipun istri masih menyayangi dan bersikap lembut. Dan karena takut akan rasa gagal, Anda mulai menghindari keintiman itu sendiri. Sekali menghindar menjadi kebiasaan, dan jika terlalu lama, itu akan membeku menjadi jarak. Jarak itu tidak bising, tapi dingin. Namun, sejak awal saya ingin Anda mendengarkan satu hal ini baik-baik. Anda sama sekali tidak sendirian, dan ini bukan akhir segalanya seperti yang dipikirkan banyak orang. Tubuh tidak sedang membenci atau mengkhianati Anda. Tubuh hanya sedang mengirimkan sinyal bahwa beberapa koneksi sedang lemah. Berita baiknya adalah koneksi-koneksi itu bisa disambungkan kembali. Entah usia Anda 50, 60, atau 70 tahun, jika dilakukan dengan arah yang benar dan tekun, tubuh bisa pulih. Anda tidak perlu terjun ke hal-hal rumit atau membuang uang untuk iklan yang hanya menjual kecemasan. Ada jalan yang relatif sederhana, hanya butuh beberapa menit sehari, dan jika dilakukan dengan tekun, perubahan yang pasti akan terjadi. Saya akan menyampaikannya dengan cara yang paling mudah dipahami agar Anda bisa langsung mempraktikannya, sambil tetap menjaga harga diri dan ketenangan pikiran Anda. Pertama, kita perlu memahami mengapa mesin pria melambat setelah usia 60 tahun. Tubuh manusia itu seperti sistem yang canggih. Saat muda, sinyal saraf cepat, pembuluh darah lentur, otot kuat, dan reaksi hampir instan. Namun, seiring bertambahnya usia, sistem ini mulai berkarat di beberapa titik penting. Terkait fungsi ini, biasanya ada 3 penyebab utama, dan ketiganya saling terkait seperti 3 untai tali. Jika ketiga tali ini melemah bersamaan, Anda akan merasa keinginan tidak tercapai, atau hanya bisa sebentar lalu lemas kembali, atau merasa tidak seperti dulu lagi meski sudah berusaha keras. Ini bukan tentang harga diri Anda, melainkan hanya sinyal bahwa tubuh perlu menyesuaikan ritmenya kembali. Penyebab pertama adalah refleks saraf yang melambat. Dulu, hanya dengan 1 tatapan, 1 sentuhan, atau imajinasi kecil, tubuh langsung bereaksi. Tapi sekarang sinyal itu terasa harus menempuh jalan yang lebih panjang dan berliku. Saat sampai, sinyalnya sudah lemah dan waktunya terlambat. Ada hari-hari di mana hati sudah siap dan dada membara, tapi tubuh ragu-ragu seolah tersangkut di suatu tempat. Dan ketika waktunya sedikit terlambat, semangat pun patah, kepercayaan diri turun, dan berujung pada ketegangan. Ketegangan membuat saraf semakin lambat. Jadi semakin Anda cemas, semakin sulit jadinya. Dan semakin sulit, semakin Anda cemas. Ini adalah siklus yang tidak menyenangkan. Banyak orang mengira hasrat mereka hilang, padahal tubuh hanya menyusut karena ketakutan dan tekanan sebelum sempat menemukan ritmenya. Penyebab kedua adalah elastisitas pembuluh darah yang menurun. Bayangkan pembuluh darah seperti selang karet. Saat muda, selang itu lembut, jadi saat darah masuk, ia cepat mengembang dan menjaga tekanan dengan baik. Namun seiring usia, dinding pembuluh darah menebal dan mengeras, serta bisa menyempit karena lemak darah, kurang olahraga, pola makan berminyak, atau rokok. Jika selang tidak lagi lembut, darah masuk perlahan, jumlahnya kurang, dan yang terpenting, sulit dipertahankan.
Untuk bisa ereksi, memasukkan darah saja tidak cukup. Perlu proses mengunci aliran darah yang keluar. Jika aliran masuk lemah tapi kebocoran keluarnya deras, kekerasannya tidak akan bertahan lama. Anda akan merasa baru saja naik tapi langsung turun lagi, atau merasa cemas karena tidak cukup keras. Penyebab ketiga adalah otot, terutama otot yang mungkin banyak dari Anda belum pernah dengar namanya, yaitu otot dasar panggul. Saya ingin Anda memberikan perhatian paling besar pada bagian ini di antara ketiga penyebab tadi. Mengapa? Karena dari ketiganya, inilah bagian yang paling jelas bisa diperbaiki dengan olahraga. Otot dasar panggul atau sering disebut otot PC, ibarat katup yang menahan tekanan. Saat darah masuk, otot ini mengencang untuk membantu darah tetap di sana. Jika katupnya kuat, tekanan terjaga dengan baik dan ereksi bertahan lama. Jika katupnya lemah, darah akan keluar segera setelah masuk dan Anda merasa naik lalu turun lagi. Atau tidak bisa naik sepenuhnya, atau merasa harus berusaha sangat keras. Banyak yang mengira ini masalah tekad, padahal sebenarnya katupnya saja yang longgar. Saya pernah mendengar cerita dari seorang bapak berusia di atas 65 tahun dengan suara sedih. Ia berkata, "Dulu mendengar suara pintu ditutup saja saya sudah siap. Sekarang, istri harus menunggu. Dan semakin dia menunggu, dia semakin kecewa. Kadang 1 jam pun tidak terjadi apa-apa." Saat seorang pria mengatakan ini, dia tidak hanya bicara soal tubuh. Dia sedang mengatakan bahwa waktu telah merampas sebagian dari kepercayaan dirinya. Karena itu, banyak orang mengambil kesimpulan yang sangat berbahaya. Sudah tua, mau bagaimana lagi? Tapi satu-satunya yang harus diterima hanyalah fakta bahwa usia bertambah. Kondisi tubuh yang melemah dan menyiksa diri sendiri bukanlah nasib yang tidak bisa diubah. Itu adalah hasil, dan jika itu adalah hasil, maka arahnya bisa diubah. Sekarang saya akan jelaskan apa itu otot pici dengan cara paling sederhana. Tidak perlu belajar anatomi, Anda hanya perlu mengingat rasanya saat menahan buang air kecil. Saat ingin pipis tapi ditahan paksa, ada bagian di antara kandung kemih dan anus yang terasa mengencang. Itulah otot pici. Letaknya dalam dan kecil sehingga tidak terlihat, tapi perannya besar sebagai penjaga pintu kepercayaan diri pria. Jika otot ini kuat, ia seperti pintu kokoh yang menahan tekanan untuk menjaga ereksi. Jika lemah, pintunya longgar, tekanan bocor dan Anda merasa segalanya tidak bisa dipertahankan. Saya masih ingat Pak Budi, 70 tahun. Dia pernah berpikir tidak ada harapan. Dia bilang pada saya, seumur hidup saya belum pernah dengar soal otot pici. Tapi saya ajarkan dia cara merasakan otot itu dengan tepat dan memintanya melatihnya dengan sangat lembut. Dia mencoba selama 1 minggu, lalu 2 minggu. Kemudian dia kembali dan berkata, rasanya seperti menemukan saklar lagi, seperti listrik yang menyala saat ditekan. Tentu saja tidak semua orang secepat beliau, tapi cerita ini menunjukkan satu hal. Otot pici bisa dipulihkan di usia berapapun jika dilatih dengan benar. Sama seperti otot lainnya, jika tidak dipakai, dia melemah. Jika dilatih dengan benar, dia menguat. Dan ketika katup kembali rapat, kekerasan tidak hanya kembali tapi bisa bertahan lebih lama karena Anda telah memperkuat akarnya. Latihan intinya sangat sederhana. Kencangkan otot pici selama 5 detik, lalu lepaskan selama 5 detik. Itu saja. Yang paling penting adalah mengencangkan otot yang tepat. Jika Anda mengencangkan perut, menjepit bokong atau menegangkan paha, Anda akan lelah, wajah memerah atau pusing, tapi otot pici tidak terlatih. Jadi, napas harus dijaga tetap pelan dan dalam. Saat mengencangkan, tarik napas ringan. Saat melepaskan, hembuskan. Jika napas teratur, saraf menjadi tenang. Dan jika saraf tenang, tubuh akan bekerja sama. Bayangkan adegan membuka dan menutup keran air. Tutup selama 5 detik untuk menahan tekanan, buka 5 detik untuk rileks. Seperti pasang surut air laut, alami, jangan terburu-buru, dan jangan memaksakan tenaga. Di tahap awal, tidak perlu ambisius. Jika baru mulai, cukup 1 set sehari. 1 set berisi 5 kali, kencangkan dan lepaskan. Lakukan begitu bangun pagi atau sebelum tidur malam. Di waktu itu, tubuh sedang rileks dan pikiran tenang, sehingga lebih mudah merasakan otot pici. Mungkin terasa aneh, karena latihannya dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain, tanpa alat, dan tidak butuh gym. Tapi justru kerahasiaan itulah yang memberi rasa aman bagi banyak pria. Anda bukan pasien yang sedang dirawat, melainkan sedang melatih kembali otot yang terlupakan. Kesalahan yang sering dilakukan pria di awal adalah ketidaksabaran. Ingin melipat gandakan latihan dalam beberapa hari. Akhirnya lelah, bosan, dan menyerah.
Tapi dalam hal ini, pemenangnya bukan yang melakukan paling banyak, tapi yang melakukan paling tepat dan paling rutin. Saya selalu bilang, anggaplah seperti menanam benih. Tidak perlu menyebar banyak, tapi siramlah setiap hari. Pohon tidak tumbuh dari dorongan sesaat, tapi dari ketekunan. Dan setiap kali Anda berlatih, Anda mengirim pesan pada tubuh. Aku masih merawatmu, dan aku ingin kamu sehat kembali. Perawatan itu meski terlihat kecil, memiliki kekuatan. Setelah sekitar 2 atau 3 minggu, saat sudah terbiasa dengan ritmenya dan rasa otot pici semakin jelas, Anda bisa masuk ke tahap penguatan. Saat ini, lakukan 3 set sehari, 1 set 10 kali kencangkan dan lepaskan. Bagi waktunya menjadi pagi, siang, dan sore agar otot tidak kelebihan beban. Cobalah ubah posisi agar otot berkembang lebih merata. Kadang sambil berbaring, kadang duduk, kadang dengan posisi berlutut ringan. Posisi berbeda membuat rasa pada otot juga berbeda. Ada orang yang melakukannya sambil nonton TV, menunggu lift, atau antre. Tidak ada yang tahu, hanya Anda yang tahu. Dan perasaan saya yang memegang kendali itu sangat penting bagi mereka yang sempat tertekan rasa malu. Saya juga pernah bertemu Pak Hadi, 70 tahun. Awalnya dia hanya berani melakukannya sambil berbaring karena takut lelah. Tapi beberapa minggu kemudian, dia melakukannya sambil duduk nonton TV. Bahkan saat jalan santai di taman. Dia tersenyum lembut dan berkata, rasanya jadi lebih mudah, ternyata bisa dilakukan diam-diam di mana saja. 2 bulan kemudian, dia bilang perubahan terbesarnya bukan hanya soal kekerasan, tapi kembalinya kepercayaan diri. Hubungan suami istri jadi lebih ceria dan lebih dekat. Cerita seperti ini bukan untuk memperindah keadaan, tapi untuk mengingatkan Anda bahwa hal kecil yang dilakukan rutin akan membawa perubahan. Dan perubahan kecil itu bisa menghangatkan kembali kehidupan pernikahan. Agar latihan lebih efektif, ada hal-hal kecil yang layak dicoba. Jadikan latihan ini kebiasaan yang menempel pada rutinitas harian seperti refleks, bangun tidur, sebelum tidur, atau saat sikat gigi. Jika sudah jadi kebiasaan, tidak perlu diingat-ingat lagi. Dan jagalah napas seperti seorang dirijen musik. Tarik napas ringan saat mengencangkan, hembuskan saat melepas. Napas yang teratur menenangkan saraf. Saraf tenang membuat refleks lebih cepat. Refleks cepat mengurangi kekhawatiran. Kekhawatiran berkurang membuat tubuh lebih kooperatif. Anda pun tahu, seringkali bukan tubuh yang lemah total, tapi ketegangan yang menyeret tubuh jatuh. Lalu mengapa ada orang yang bilang, saya sudah coba tapi tidak ada efeknya? Saya sering dengar itu. Ada yang merasa sakit, sesak, atau lelah setelah latihan, lalu menyimpulkan caranya salah. Tapi biasanya, bukan metodenya yang salah, tapi cara melakukannya. Kesalahan paling umum adalah mengencangkan terlalu kuat. Mudah untuk berpikir makin kuat, makin bagus. Tapi otot PC seperti senar alat musik. Jika ditarik berlebihan malah tidak bagus dan bisa sakit. Jika terlalu kuat, tenaga lari ke perut dan bokong. Wajah memerah, napas tersengal, dan akhirnya hanya rasa berat yang tersisa. Cukup kencangkan sampai terasa ada tarikan, jangan habiskan seluruh tenaga. Seperti memutar keran air, tidak perlu sampai tangan patah, cukup sampai tertutup rapat. Kesalahan kedua adalah menahan terlalu lama. Ada yang mencoba menahan 10 atau 20 detik karena berpikir itu akan membuatnya kuat. Itu sama saja menyuruh orang yang tidak pernah lari untuk langsung lari maraton di hari pertama. Otot PC akan cepat lelah, seluruh tubuh tegang, dan semangat patah. Solusinya, kembali ke dasar. 5 detik kencang, 5 detik lepas. Kekuatan menahan lama akan datang dengan sendirinya saat otot menguat. Kesalahan ketiga adalah menyerah terlalu cepat. Baru coba seminggu, tidak ada perubahan, lalu berhenti. Padahal, melemahnya otot pici bukan proses seminggu, tapi puluhan tahun. Tubuh butuh waktu untuk pulih. Banyak orang mulai merasakan perubahan sekitar 2 minggu. Kontrol lebih baik, rasa lebih padat, respon lebih cepat. Dan jika diteruskan, perubahan itu akan bertahan lama. Saya ingat Pak Joko, 72 tahun. Setelah seminggu dia putus asa dan bilang, saya sudah tua. Saya minta dia coba 2 minggu lagi saja. Di minggu ketiga, dia menelpon dengan suara bersemangat, bilang sudah melihat harapan. Begitu melewati ambang batas kesabaran itu, latihan bukan lagi beban, tapi kesenangan. Anda mulai melihat tubuh bukan sebagai pengkhianat, tapi rekan yang bisa dilatih kembali. Dan saat cara pandang Anda berubah, cara tubuh bereaksi pun berubah. Namun saya ingin jujur menyampaikan satu hal lagi. Otot PC adalah kuncinya. Tapi jika gemboknya terlalu berkarat, kunci saja tidak cukup.
Gembok di sini maksudnya pembuluh darah, saraf, hormon, dan gaya hidup secara keseluruhan. Jika rajin latihan tapi terus makan makanan berminyak, minum alkohol berlebihan, merokok terus dan sering begadang, itu sama saja menuang air ke ember bocor. Air masuk tapi bocor terlalu cepat. Jadi untuk melipat gandakan efeknya, perlu beberapa kebiasaan pendukung. Tidak perlu ekstrim, cukup sedikit demi sedikit sesuai kemampuan. Saya tidak ingin Anda lelah karena merasa terlalu banyak yang harus dilakukan. Cara yang sedikit tapi awet adalah jalan terbaik di usia 50 ke atas. Dalam pola makan, makanan adalah bahan bakar. Jika bahan bakar kotor, mesin berputar berat. Jika bersih, mesin berputar halus. Gorengan, lemak hewani, dan daging merah berlebih bisa menaikkan lemak darah dan mengeraskan pembuluh darah. Jika sirkulasi darah buruk, sulit bagi darah untuk masuk dan bertahan. Jadi, prioritaskan sayuran, buah segar, dan kacang-kacangan. Tidak perlu makanan mahal. Semangkuk sayur hangat, sepiring lalapan, segenggam kacang yang dikunyah pelan. 1 kali makan ringan saja sudah jadi awal yang baik. Yang penting, konsisten. Tubuh tidak membaik karena kesempurnaan 1 hari, tapi karena kebiasaan. Alkohol adalah musuh dalam selimut. Sedikit dikira tidak apa-apa, tapi jika jadi kebiasaan, alkohol memengaruhi pembuluh darah dan mengacaukan keseimbangan hormon, termasuk testosteron. Jika testosteron turun, hasrat dan reaksi ikut turun. Rokok lebih berbahaya lagi, langsung merusak dinding pembuluh darah dan menyempitkannya, menghambat aliran darah. Dalam kondisi itu, olahraga apapun sulit memberikan daya tahan. Saya tahu berhenti minum dan merokok itu tidak mudah. Mungkin itu teman lama Anda, tapi menguranginya sedikit demi sedikit dan terus berjalan adalah kemenangan besar. Kurangi beberapa bulan saja, tidur akan lebih nyenyak, napas lebih ringan, hati lebih tenang, dan kepercayaan diri seringkali ikut kembali. Olahraga juga penting, tapi jangan memaksakan diri. Jalan cepat 30 menit sehari, bersepeda santai, atau peregangan ringan sudah cukup. Bergerak membuat darah mengalir, jantung sehat, dan hati senang. Hati senang membuat refleks saraf lebih baik. Dan tidur adalah pilar lainnya. Tidur nyenyak membuat tubuh memproduksi hormon baik. Tidur larut dan tidak nyenyak membuat tubuh lelah dan hormon turun sehingga usaha lain jadi sia-sia. Tidurlah teratur dan kurangi layar HP sebelum tidur agar tubuh sempat mengisi daya. Kadang, 1 kali tidur nyenyak lebih berkhasiat daripada obat apapun. Terakhir adalah psikologis. Stres dan cemas ibarat tali yang menjerat pembuluh darah dan menggoncang saraf. Semakin cemas, semakin sulit. Semakin takut gagal, tubuh makin tegang dan makin gagal. Cobalah tarik napas dalam beberapa menit, dengarkan musik tenang, jalan-jalan, atau bicara hangat dengan pasangan. Keintiman tidak hanya terjadi di kamar tidur. Itu dimulai dari rasa bahwa kalian berdua masih satu tim. Jika tekanan berkurang, perlawanan tubuh berkurang. Jika perlawanan tubuh berkurang, rasa takut berkurang. Anda bisa menciptakan siklus baik ini sendiri. Agar Anda bisa merasakannya lebih jelas, saya ingin ceritakan kisah Pak Herman, 66 tahun. Dulu dia pria yang sangat kuat. Saat muda, kerja keras pun malamnya tetap bertenaga. Tapi seiring waktu, sering minum alkohol, rokok yang tak lepas dari tangan, makanan berminyak, dan minuman dingin, perlahan menggerogoti kesehatannya. Suatu hari dia ingin dekat dengan istri, tapi tidak bisa. Kamar tidur penuh keheningan. Dia dengar soal latihan otot PC, coba sebentar, merasa tidak ada hasil, lalu menyerah dan berpikir ini faktor usia. Tapi saat pemeriksaan kesehatan, dokter bicara terus terang bahwa masalahnya bukan hanya otot PC, tapi gaya hidup yang merusak pembuluh darah, hormon, dan jantung. Kata-kata itu menyadarkannya. Dia teringat mata sedih istrinya dan sadar jika tidak berubah, dia akan kehilangan bukan hanya kepercayaan diri, tapi kesehatan dan waktu berharga bersama keluarga. Dia mulai mengubah makanan, mengurangi daging merah di meja makan, memperbanyak sayur dan buah. Awalnya terasa hambar dan kurang kenyang, tapi beberapa minggu saja, tubuh terasa ringan, perut tidak begah, dan kepala jernih. Dia ganti minuman beralkohol dengan air putih dan teh. Minggu pertama mengurangi alkohol terasa berat, sulit tidur dan sakit kepala. Teman-temannya meledek, "Sudah tua kok aneh-aneh?" Tapi dia ingat kata dokter dan istrinya. Dia bilang, "Saya ingin hidup lebih lama dan lebih sehat." Sebulan kemudian dia merasa pagi hari kepalanya jernih, napas tidak terlalu bau, dan kulit lebih bagus. Satu pujian dari istri menjadi kekuatan besar. Rokok adalah perang tersulit. Hampir 40 tahun dia merokok.
Saat mau berhenti, tangan dan tubuh gatal, malam berkeringat. Pernah dia merokok diam-diam, tapi melihat mata kecewa istrinya, dia mematikan rokok dan hatinya berat. Akhirnya dia memutuskan mengurangi pelan-pelan. Agar tangan sibuk, dia meremas bola karet, mengunyah biji-bijian, atau makan permen. 3 bulan kemudian, dia sudah seminggu tidak merokok. Istrinya menangis haru karena tidak percaya. Saat rokok dan alkohol berkurang, dia mulai jalan kaki. Awalnya 10 menit sudah mos-mosan, tapi bertambah jadi 20-30 menit. Merasakan suara burung pagi, angin, dan wangi rumput, dia merasa kembali ke masa muda. Dia tidur lebih awal, meletakkan HP dan mendengar musik tenang. Tidur nyenyak membuatnya jadi orang berbeda. Sepanjang waktu itu, dia juga rutin latihan otot PC. 5 detik kencang, 5 detik lepas. Dia melakukannya bukan untuk pembuktian, tapi dengan niat merawat katup tubuhnya. Dan dengan pola makan serta olahraga yang memperbaiki jalan darah, serta tidur dan ketenangan yang menjernihkan kepala, katup yang kembali kencang itu mulai berfungsi. 6 bulan kemudian, teman-temannya bilang dia tampak 10 tahun lebih muda. Tapi yang terpenting, dia tidak lagi menghindari istrinya. Kekerasan yang kembali itu bukan mujizat, tapi karena dia memperbaiki akarnya dengan benar. Mengencangkan katup, membuka jalan darah, dan menenangkan saraf. Melalui cerita ini, saya ingin Anda paham bahwa perubahan itu mungkin. Entah usia 66 atau 70 tahun, itu mungkin. Otot PC adalah katupnya, gaya hidup adalah pipanya, dan pikiran adalah pengendalinya. Katup bagus kalau pipa mampet, tekanan kurang. Pipa lancar kalau katup longgar, tekanan bocor. Dan kalau pikiran tegang, katup dan pipa menyempit ke arah yang buruk. Tapi jika melatih katup sambil melancarkan pipa dengan makanan, olahraga, tidur, dan ketenangan, tubuh pulih jauh lebih cepat dan tahan lama. Anda tidak hanya mendapatkan kembali kepercayaan diri di kamar tidur, tapi juga kekuatan dan vitalitas bahwa Anda hidup sehat. Sekarang Anda bisa membayangkan masa depan yang dekat. Suatu malam, masuk ke kamar tidur tanpa rasa takut lagi. Tidak menghindari tatapan pasangan, tidak perlu berusaha keras membuktikan apapun, tubuh bereaksi alami. Saling memeluk, mendekat, dan merasakan kehangatan, bukan ketegangan. Kebahagiaan itu bukan cerita yang jauh, itu ada dalam tindakan kecil setiap hari. Dalam ritme 5 detik kencang, 5 detik lepas. Dalam 1 kali makan sehat, dalam 1 langkah jalan kaki. Dalam tidur tepat waktu, dan dalam momen Anda berkata pada diri sendiri, "Saya tidak rusak, saya hanya butuh pemulihan." Jika Anda percaya kata-kata itu, tubuh pun mendapat kesempatan untuk percaya. Terakhir, dengan tulus, saya ingin katakan, Anda berhak memiliki tubuh yang sehat. Anda berhak menikmati kehidupan suami istri yang utuh. Anda berhak tertawa, mencintai, dan menjadi dekat tanpa rasa takut dengan penuh percaya diri. Perjalanan itu tidak dimulai besok, dimulai hari ini, sekarang. Saat Anda selesai mendengar ini dan memutuskan untuk melakukannya dengan benar dan tekun. Jika suatu hari Anda lelah atau goyah, Anda tidak perlu lari cepat. Cukup jangan berhenti. Dan saya percaya, jika Anda terus melangkah, tubuh akan merespons dengan kehangatan yang akan mengejutkan Anda sendiri. Jika Anda ingin terus mendapatkan panduan kesehatan dan motivasi seperti ini agar kita bisa berjuang bersama, silakan tekan tombol ikuti atau berlangganan sekarang juga. Mari kita mulai perjalanan pemulihan ini bersama-sama.